Peristiwa politik seputar manuver para capres dan juga proses penghitungan suara pemilu masih mendominasi pemberitaan pekan ini. Selain itu, pekan ini juga ramai memberitakan mengenai kekerasan di dunia pendidikan dan di jelang akhir pekan kemarin dari dunia hukum ada sidang kasus Senturi yang menghadirkan Sri Mulyani. Kita akan mengulas berita-berita tersebut bersama Mas Tri Wahono, beliau adalah redaktur pelaksana dari Kompas.com. Apa kabar Mas Tri? Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV hari ini. Oke, kita bicara mengenai satu hari yang ini diperingati oleh buruh seluruh dunia, Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei. Dan ini kemudian dimanfaatkan oleh capres dari beberapa partai, oleh Prabowo dan juga Jokowi. Kalau Anda melihat seberapa efektifkah ketika akhirnya peringatan Hari Buruh Internasional ini ditunggangi gitu ya oleh beberapa capres untuk kemudian akhirnya memperoleh dukungan dari para buruh di Pilpres nanti. Kalau saya melihatnya sih begini Mas Wiki, jadi buruh ini kan representasi dari salah satu bagian anggota masyarakat yang jumlahnya mungkin cukup besar. Karena istilah buruh itu kan tidak hanya buruh yang ada di pabrik, tapi juga karyawan, pekerja di hampir semua sektor industri itu juga bisa disebut buruh. Demo buruh pun yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei itu pun bagian dari wujud representasi bagi mereka untuk menyuarakan suara mereka. Siapa sih yang punya hak untuk menuntut soal kesejahteraan dan sebagainya kalau tidak di momen seperti itu. Saya kira para calon presiden ini memanfaatkan momentum pengumpulan massa ini, bisa jadi ini sebagai kampanye pendahuluan gitu ya. Karena mereka belum secara resmi menjadi capres, katakan baru nanti setelah hasil pemilu diumumkan, kemudian masing-masing partai bisa memutuskan apakah bisa mencalonkan sebagai capres atau tidak. Jadi ini boleh saya katakan ini kampanye pendahuluan gitu buat mereka tanpa melanggar aturan pemilu gitu ya. Belum sebagai capres resmi, maka tidak ada mereka tidak melanggar aturan. Jadi ini kampanye gratis. Seperti Prabowo manfaatkan kampanye buruh di GBK, itu kan ketika itu disiarkan kemana-mana, kemudian menjadi sorotan. Buat dia itu kampanye gratis. Gitu. Kalau dilihat dari cara komunikasinya, Prabowo yang datang ke GBK kemudian langsung melakukan orasi dan juga Jokowi yang kemudian melakukan belusukan gitu ya, mengunjungi buruh sakit. Kalau Anda melihat cara komunikasi dari dua capres ini seperti apa? Mana yang kemudian mungkin dinilai lebih efektif kalau memang ini tujuannya adalah untuk gaining suara mereka nanti di Pilpres? Kalau melihat dari rekam jejak kedua calon ini ya, Jokowi dengan Prabowo, sepertinya masing-masing tetap menjalankan strategi mendekati massa yang gaya mereka masing-masing. Prabowo sebagai mantan perwira gitu ya, tentara, gayanya adalah gaya komando, dia ngomong di depan umum dengan berorasi dan macam-macam, dan itu terbukti efektif kemarin ketika dia Gerindra suaranya naik gitu. Artinya memang cara-cara yang dipakai Prabowo adalah cara-cara seperti itu, dan dia dengan gayanya yang berapi-api gitu. Sementara Jokowi dengan gayanya yang belusukan, saya pikir seperti di momen kemarin ya sesuai dengan gayanya dia. Dia ingin mencitrakan bahwa ketika mendekati buruh adalah juga dengan cara belusukan. Saya pikir itu masih sesuai koridor strategi masing-masing dan mereka konsisten. Jadi Prabowo konsistennya dengan panggung, sementara Jokowi konsistennya dengan belusukan mendekati orang. Dan itu kita lihat mana yang lebih efektif nanti. Satu hal yang cukup menarik ketika melihat aksi orasi yang dilakukan oleh Prabowo di GPK di Hari Peringatan Buruh Internasional 1 Mei lalu, yaitu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bilang bahwa kemudian akan mendukung capres yang mana saja ketika akhirnya capres tersebut akan berjanji akan merealisasikan 10 tuntutan buruh gitu ya. Namun setelah orasi, Prabowo dari satu artikel dikatakan lupa untuk menandatangani kontrak politik yang kemudian ditawarkan oleh KSPPI ini. Kalau Anda melihat ini seperti apa? Saya pikir itu juga seperti penandatangan kontrak politik yang dilakukan saat ini, itu juga simbolisasi gitu ya. Jadi di satu sisi masa buruh juga ingin memanfaatkan teman-teman di serikat pekerja gitu ya. Mereka ingin memanfaatkan momentum ini, meminta para capres ini berkomitmen terhadap tuntutan mereka di masa mendatang. Dan hanya Prabowo yang menyambut, dan itu pun komitmen seperti itu kan bukan komitmen yang komitmen yang terikat.
Artinya sifatnya sebagai apa ya, dorongan moral gitu, bahwa ketika dia jadi presiden maka dia harus melaksanakan apa janji dia gitu. Efektif atau tidak? Saya pikir di organisasi buruh pun itu bukan organisasi yang sifatnya hierarkial gitu ya, yang vertikal gitu. Ketika apa yang diputuskan di atas maka masa buruh akan ngikutin semua. Artinya masing-masing tetap ada pertimbangan. Tapi setidaknya buat federasi serikat pekerja, mereka punya pertimbangan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang akan bisa dipakai oleh para buruh di bawah untuk memutuskan siapa yang layak didukung jadi presiden. Gitu. Oke, tapi Anda lihat apakah sudah kemudian dipastikan bahwa suara dari buruh akan menuju ke Prabowo atau tidak? Mengingat hanya Prabowo saya yang datang ke GBK kemarin. Saya tidak yakin, tapi itu satu poin buat Prabowo. Artinya itu satu poin buat Prabowo, dia berani menjanjikan berjanji untuk mengikuti apa yang menjadi tuntutan buruh. Walaupun lupa untuk menandatangani ya? Itu hal lain, itu sangat teknis sebenarnya. Itu juga ya poin negatif buat sedikit buat Prabowo. Tapi ketika dia mau datang, kemudian dia bisa menjanjikan apa yang diminta buruh, itu memang satu poin buat dia. Tapi apakah masa buruh akan memilih Prabowo? Saya pikir Jokowi pun mendekati masa buruh yang lain ya. Jadi buruh itu kan banyak sekali kelompok gitu, dan ini tetap cair di bawah gitu. Oke, selain mendatangi GBK dalam hari peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu, Prabowo juga kemudian mendatangi Abu Rizal Bakri. Kita beralih ke pencarian cawapres gitu ya, dari masing-masing capres dan beberapa parpol dari PDIP dan juga dari Gerindra. Kalau Anda melihat sebetulnya langkah yang kemudian dilakukan Prabowo dan juga Ical, sejauh mana ini akhirnya sedikit memberikan satu lembaran baru terkait dengan pencarian cawapres dari Gerindra? Kalau saya melihatnya, ketika Ical semua tokoh seperti Prabowo dan Ical sampai sekarang sebenarnya belum memegang kartu untuk menjadi capres. Karena partai yang mengusungnya kita tahu, kalau sesuai hitungan sementara, kita akan lihat sih nanti tanggal 9 Mei ya, saya pikir nggak akan jauh dengan hasil penghitungan quick count. Gerindra baru dapat di angka sekitar 14-15. Kemudian begitupun Golkar di angka segitu belasan gitu ya. Artinya masih butuh koalisi dengan 1 atau 2 parpol menengah atau di yang bawah untuk mengusung capres. Artinya tetap kedua tokoh ini mencari peluang untuk menjadi capres gitu. Ical pun tetap ingin jadi capres, Prabowo ingin menjadi capres. Apakah akan ada salah satu yang mengalah menjadi cawapres? Itu sangat mungkin. Karena saya melihat bahwa posisi Ical sebagai calon dari Golkar, dia juga akan memikirkan bahwa selama ini Golkar itu tradisinya adalah masuk dalam kekuasaan. Sementara kans Ical untuk menjadi capres, apakah cukup besar untuk dia menang, itu masih dinamika. Bahkan di dalam tubuh Golkar sendiri sekarang ada tuntutan bahwa udah tidak usah pencapresan Ical itu dievaluasi lagi. Saya pikir Ical berpikir apakah dia ketika gabung misalnya Golkar dengan Prabowo, suaranya akan besar dan itu bisa menang, maka itu Golkar masuk ke kekuasaan. Di sisi lain, Ical juga tetap melakukan pendekatan dengan Jokowi. Kemarin hasil pertemuan terakhir kan akan berkoalisi di parlemen. Bukan tidak mungkin bahwa tokoh-tokoh Golkar sekarang pun didorong untuk berada di kubu Jokowi. Kita tahu Pak Yusuf Kalla, salah satu kadernya Golkar, salah satu calon cawapres yang kuat sebagai cawapres Jokowi. Kalau JK menjadi cawapres Jokowi, kemudian ternyata pasangan JK Jokowi JK menang, maka kembali Golkar juga masuk kekuasaan. Jadi Golkar bermain di dua kaki gitu. Pokoknya masuk kekuasaan. Gitu. Semakin menarik. Pasti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap di tempat Anda, Berita Satu TV akan segera kembali setelah jeda berikut ini.